Ya, kalau namanya mengkritik itu jelas berbeda dengan menuduh. Ya, nanti tadi dikatakan tentu jaksa penuntut umum yang mendakwa ini ya akan menghadirkan bukti-bukti bahwa Dokter Tifa ini benar memfitnah, bahwa Dokter Tifa ini benar ya mencemarkan nama baik atau menyerang kehormatan. Itu yang dihadirkan, salah satunya misalnya tadi. Kemarin ya, sebetulnya saya ada katakan, sebuah hal yang bagus sekali ya, ada video, Pengadilan Negeri Jakarta ada Timur nanti dokumen-dokumen dari media elektronik, jadi ya dari media sosial. Nah, itulah yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dokter Tifa, dari 28 tautan, apakah 5 itu ada ucapan soal fitnah, soal mencemari nama baik Pak Jokowi? Sama sekali tidak. 5 tautan itu. Jadi makanya nih, adik-adik semuanya, seluruh masyarakat Indonesia saya ajak ya, karena alhamdulillah setelah PN Jakarta Timur itu berhari-hari mengatakan mereka tidak mau live streaming, alhamdulillah pada H-1 itu mereka mengizinkan untuk live streaming. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya, agar kita semua belajar hukum sehingga benar-benar tahu bagaimana sebetulnya hukum itu dipresentasikan dengan sangat baik, dan kita tuh forward gitu loh, belajar. Yang ada tuh pihak mereka tuh menuduh. Belajarlah bahwa ini adalah sebuah produk pengetahuan, dan ternyata begitu saya pelajari dan semua pakar itu mengatakan ini keliru. Namanya error in objecto, salah pada objek. Error in persona, salah pada orang yang didakwa. Kenapa? Yang digunakan adalah link-link ya yang masuk di dalam undang-undang pers, produk jurnalistik. Ya, saya dihadirkan pada sebuah acara seperti ini, kan ditanya. Ya, ada proses tanya jawab di situ. Ini adalah sebuah produk pengetahuan. Kalau adik-adik itu adalah mahasiswa fakultas komunikasi misalnya ya, Anda itu sedang belajar dalam sebuah knowledge, informasi. Jadi ada tanya, ada jawab. Nah, ketika kemudian orang yang bertanya atau orang yang menjawab itu dinyatakan salah misalnya, ya, maka ada produk namanya undang-undang pers. Jadi ucapan itu muncul di sebuah tayangan televisi. Iya, jadi yang mana payung hukumnya adalah Dewan Pers. Dewan Pers itu loh, bukan dipidanakan. Bahaya kalau seperti ini caranya. Mas Rifai. Jadi kembali lagi ya, sebenarnya kalau nanti diikuti di proses nanti persidangan sidang ya, sebenarnya penyidik juga sudah mendengar keterangan Dewan Pers. Jadi perkara ini sendiri juga waktu dilakukan P19 oleh jaksa, banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang tentunya mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, diantaranya juga dari Dewan Pers juga sudah dengar keterangannya, dan akhirnya pihak jaksa merasa perkara ini tetap bisa diuji dalam persidangan. Artinya jaksa sendiri sudah memiliki keyakinan. Jaksa ini sebagai pihak independen ya, dia akan mengambil alih kepentingan korban dengan meneliti dulu semua pembuktian yang ada ya. Terutama mungkin pertama jaksa juga harus meyakini apakah yang jaksa ini asli atau palsu. Karena saya yakin kalau palsu jaksa tidak mungkin bisa menyatakan perkara ini P21. Ya, zolim. Itu saya yakin jaksa sudah bisa menjawab soal keaslian ijazah ini ya, menimbulkan keyakinan bagi dirinya untuk melakukan penuntutan. Lalu kedua, melihat juga tadi yang seperti alasan-alasan kepentingan umum dan segala macam, jaksa juga sudah melakukan penelitian gitu ya. Nah, termasuk apakah ini dalam ranah pers, perlindungan pers atau tidak, juga jaksa saya pikir juga sudah melakukan pemeriksaan. Karena saya juga, dan pada akhirnya program TV disebutkan ya, Bang Rifai, disebutkan ya. Dan bukan ada kalau nggak salah ada 2 TV yang mungkin juga nanti jadi saksi ya. Ada 2 TV, ada 2 saksi kanal YouTube juga. Betul ya, jadi artinya nanti semua akan didengar, dan pihak jaksa kan di sini kembali lagi loh mewakili negara loh ya, merasa ini cukup untuk